Dan satu-satunya sahabat Nabi yang dimandikan oleh bini pada waktu meninggal dunia adalah Sayyidina Abi Bakar Siddiq. Sidin berpesan dengan bini Sidin agar beliau yang memandikan Sayyidina Abu Bakar pada waktu meninggal dunia. Selepas habis sidang, wanita tadi itu dinikah oleh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Sebelum menikah dengan Sayyidina Abu Bakar, menikah dengan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, saudara kepada Sayyidina Ali. Lepas menikah Sayyidina Ja'far pada peristiwa Mu'tah, dinikah oleh Sayyidina Abu Bakar. Menikah Sayyidina Abu Bakar, terus dinikah oleh Sayyidina Ali. Menikah Sayyidina Ali, jadi jar para sahabat, siapa yang hendak mati cepat nikahi Sidin. Siapa Sidin itu? Hah? Hindun istri Sena Abu Sufyan. Allah, 500.000, $100, 1.600.000 nilainya, kada jadi habis. Sayyidatuna Asma binti Umais. Sayyidatuna Asma binti Umais, Sidin hidup menjanda sampai mati selepas meninggalnya Sayyidina Ali. Kadang-kadang wanitanya lagi kawin, meninggal lagi Sidin. Kawin lagi, meninggal pulang lagi Sidin. Kawin lagi, meninggal pulang lagi Sidin. Jadi sehingga sampai kadang lagi yang wanita melamarnya, kalau hendak mati cepat nikahi Sidin. Kadang-kadang wanitanya menikahi Sayyidatuna Asma binti Umais, merupakan salah satu daripada wanita yang tercantik di Madinah pada saat ketika itu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, 10 menit. Ada pertanyaan? Ghazali, bismillah. Di dalam hadis ini dibahas tentang hanya sekedar menolong Kedusah. Bagaimana dengan sekarang nih ramai baby sekolahan di sekolah rata-rata pembulian yang mengakibatkan Pembulian. bunuh diri. Jadi gara-gara dibully, gara-gara di Yang bunuh diri yang jadi mangsa tadi itu. Jadi bagaimana sekarang? Semuanya terlibat. Jadi yang walaupun pertanyaannya pembulian yang berlaku kepada anak-anak santri, sikap ganas daripada kalangan para guru-guru, khususnya dulu cerita kawan-kawan kita satu di Gontor ada yang namanya konsol. Tuh kalau pada waktu diinterogasi sama konsol, masukkan ke dalam kamar, mereka matikan lampu, udah diblas, plang, diseksa sama mereka. Nanti lepasnya jadi konsol, ini akan bertindak sadis seperti itu juga dengan murid-muridnya atau juga dengan bawaannya. Jadi gimana? Karena dengan dibully tadi itu sampai anak tuh nekat untuk bunuh diri. Bunuh diri jelas salah, satu kesalahan, satu perkara yang terlarang, satu perkara haram, perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Jalla Jalaluhu. Tapi dari beberapa faktor diantara daripada sebab-sebabnya dengan pembulian atau dengan tindakan sadis yang seperti itu. Jadi yang walaupun orang yang membulinya tidak senasib dengan anak yang tidak bakal masuk surga, tapi tetap mereka juga menjadi asbab, tetap mereka juga berdosa. Kita dalam kaidah hukum ada yang namanya al-wasilah, ada yang namanya al-ghayah, kita ada yang namanya al-mutasabbib dengan al-mubashir. Jadi misalnya dia kadang membunuh, cuman hanya menolak dia. Pada waktu tumannya tuh berada di jembatan atau berada di sebuah lereng gunung, terus ditolaknya jatuh. Yang menyebabkan kematiannya itu apa saja? Terkena terpelanting, terkena batu, terkena besi. Tapi yang tadi itu kan dia membunuhnya. Dia cuma hanya menggali lubang, tapi orang termasuk ke situ, mati orang di sana. Itu dalam bahasa hukum yang membunuh dan juga yang menyarankan, yang membunuh dan juga yang memberikan senjata itu juga dengan yang seumpamanya itu syarikan bil ismi, berkongsi dalam kejahatan. Jadi yang walaupun bukan dia yang mendebasnya, dikejar, dia tahan
Yang lari tadi itu langsung dibunuh sama yang mengejar. Sama-sama berdosa, tapi hukum kisas akan dijatuhkan kepada yang membunuh. Membuli tadi itu berdosa, berkongsi, bersekongkol dalam kesalahan dan juga dalam kejahatan. Tapi kalau dengan hukum kisasnya itu tidak berlaku hukum kisas. Kenapa? Sebab bukan mereka langsung yang membunuhnya. Yang lain 10 menit, 7 menit. Nggih. Dalam Islam ada istilah kepuhunan. Ada. Kepuhunan. Apakah ada dalam Islam istilah kepuhunan? Kepuhunan, pohon-pohon kelapa. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya, walaupun itu 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Itu lagunya 1000 tahun yang lalu. Tapi lagu nang tahun ini dengari dulu. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang kerbau namanya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak mengaji kambing namanya. Itu ijazah tahun 2025. Yang 1000 tahun itu tuh 1000 tahun yang lalu. Kembali jadi nampak yang namanya kepohonan. Nah, coba di dulu nanti kepohonan. Akhirnya orang tadi itu kecelakaan tuh, kalau akhirnya kecelakaan. Akhirnya entah Allah lewat-lewat mogok di tengah jalan. Akhirnya sesat. Jadi jadi kawan, tuh kepohonan ikan. Tadi diajak makan kan kada makan tuh, kalau itu kalau asal kepohonan. Tadi kan diajak makan kada makan. Kada ada hubungannya makan kada makan. Kalau kita katakan kepohonan itu yang menjadi asbab orang tadi itu jadi celaka, berarti tidak ada leluasa takdir di situ. Orang tadi itu kecelakaan, orang tadi itu sesat, orang tadi itu tercabur, orang tadi itu rugi, orang tadi itu teraniaya. Terus banyak ketentuan takdir, bukan karena gara-gara karena tidak makan, diajak berkunjung, diajak berziarah. Itulah juga dengan istilah yang seumpamanya. Jadi kepohonan apakah kira-kira sampai sanggup mewarnai keadaan seseorang? Bahkan kita sampai kepada tahap kalau terjadi apa-apanya kita katakan tuh kepohonan aku, sebab semalam tuh disuruh makan itik dulu, gara-gara kadang-kadang makan itik akhirnya garing. Berarti kepohonan itulah yang menjadi asbab yang menyebabkan dengan seseorang jadi garing. Yang lain kepohonan, jadi supaya jangan kepohonan, makan aja lah, sudah selesai masalah. Orang ajak makan, orang ajak minum, suruh duduk, suruh makan, suruh boleh. Gitulah status seorang tetangga. Oke, lanjut. Akhwat yang bertakon. Ada dan yang bertakon. Kedua nih enggak? Takutan. Ustazah. Hah? Hitung nama sebelum kawin. Hitung nama sebelum kawin. Muhammad Mim 17, H 7, Dal 90, Mim lagi 17. Ngaran calon bini Yusriyah ya 41. Ini mengenai aja sebenarnya. Jadi banyak dihitung, nama lelaki yang dihitung, nama bibitnya dihitung, kemudian dicari nama binatangnya, ada keselesaian atau tidak. Kalau ada keselesaiannya jadi, kalau kada jadi. Kalau kita katakan itu merupakan salah satu daripada cara kita untuk memilih, cara kita untuk membuat keputusan, atau dengan bahasa Arab itu merupakan salah satu daripada cara istikharah. Tapi istikharah yang tidak dianjurkan atau istikharah yang tidak dibenarkan. Jadi dengan kita istikharah, satu istikharah, kedua istisyarah. Nabi kita bersabda, ma khaba man istakhar, ma khaba man istashar, wala nadiba man istakhar. Atau sebaliknya, tidak akan celaka, tidak akan rugi orang yang istikharah,
dan juga tidak akan menyesal orang yang meminta pandangan atau yang bermusyawarah. Jadi yang Nabi kita anjurkan, kita laksanakan salat istikharah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Allahumma in kana yusriyah itu salihatan li khairun li bidini wa dunyaya wa akibat amri ajrihi wa ajrihi faj'alha li wa qaddirliha wa qaddirha li, atau yasidi biha, berikan kemudahan. Allahumma in kunta ta'lamu, kalau seandainya abduh, nama calon suami abduh, ikana khairan li, baik untuk ulun, masa depan ulun, duriat ulun, kehidupan ulun, maka takdirkanlah inya untuk menjadi laki ulun. Kalau kada, pisahkan ulun dengan inya dan berikan takdir ketentuan yang terbaik untuk kami berdua. Jadi kita tunggu kalau kada ada insyirahul qalb, kalau kada ada ketenangan hati, ulang lagi 2, 3, 4, 5, 6 kali sampai hati kita jadi tenang. Itu istikharah yang dianjurkan dalam agama. Istikharah kawin dengan, minta maaf ya kalau ada namanya Yusria. Kalau ada nama Yusria diganti dengan namanya siapa? Monika, khair, syar, baik, jahat. Ada tasbih di tengah, angkat tasbihnya. Kemana inya Ba Ayun? Khair, jadi kawin. Syar, kada jadi kawin. Buka Quran, masalah kompe sakar, kenapa kamu masuk neraka? Bah, kada jadi kawin lah. Buka Quran, lembaran pertama, innal muttaqina mafaza, bagi orang-orang yang bertawakal akan mendapatkan keberuntungan. Putuskan besok nikah. Itu ngarannya istikharah dengan Al-Quran, optimis dan pesimis. Jadi yang dianjurkan daripada beberapa tadi itu adalah istikharah dengan sembahyang, istikharah dengan doa Allah bakhirli waqtirli, Allah bakhirli waqtarli. Sementara istikharah dengan angka hitung-hitungan itu untuk optimis sajalah. Bagus ya alhamdulillah. Tapi kalau kada bagus pun tetap kita nikahi. Tahun-tahun dan ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Terus jar burung jarnya jadi binatangnya jadi kera katanya. Bukan burung merpati misalnya. Atau seperti ngayun batu. Ngayun batu ada kena Nabiullah Yusuf, ada kena Nabiullah Ayub. Pokoknya kalau kena Nabiullah Ayub, bahaya tuh batu. Nanti bakalan gatalan awak, bakalan sakit. Kalau Nabiullah Yusuf, ikan bakalan akan dikejar sama bibinya. Orang akan cinta. Jadi bukan membuka rahasia, cuma ada yang kalian tuh kada tahu kun anak mengengosiakan aja. Dulu pasar Muntai nang Bahare toh. Tengah jalan tuh saban hari Kamis ada orang jual obat. Jual obat batu maren, jual minyak tempukung, jual minyak macam-macam minyak. Ada jenis minyak namanya minyak tempukung, ada minyak ular kubra atau minyak apa. Jadi jarang berdagang kaki lima tadi itu. Pokoknya kalau minyak ini ikan tukari bawa ke rumah, oleskan ke kening kanan sekali, kiri sekali, keluar di ikam akan dikejar oleh bibinya. Jadi Abi masa kadang-kadang waktu itu ya teringin lah, beli minyak tadi itu, oles kanan, oles kiri, kadang-kadang mengajar aku bungulinya. Itu sama dengan khurafat, itu sama juga dengan al-kahana. Jadi yang seperti itu jangan sampai gara-gara karena dengan namanya kita tidak berkenan atau dengan daerahnya sehingga sampai dengan kita sinis, sehingga sampai dengan kita tasya'um, merasa sial kalau kita menikah dengan orang tadi itu. Kalau keluarga mendukung, istikharah kita positif, hati kita juga tenang, tutup mata, tutup telinga daripada semua omongan. Putuskan ulun berkenan untuk menikah dengannya atau untuk menikahinya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, sabar sampai jam 12.
Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuma ra'in. Sudah. Hadis yang berikutnya Nabi kita bersabda lewat, Allah laknat orang yang melakukan hubungan antara sesama laki-laki atau juga hubungan antara sesama perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-21. Riwayat daripada Sayyidina Mu'adz ibni Jabal, sakirat ka ummuka ya Mu'adz. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kadzab. Qala li Mu'adzin sakirat ka ummuk ya Mu'adz wa hal yukabbun nasu fin nari ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidakkah manusia itu Allah campakkan ke dalam api neraka? Itu adalah kesan buruk daripada hasaid, daripada ucapan, perbuatan dan juga pembicaraan mereka. Yang dimasukkan di sini diantaranya adalah kadzab. Arti kadzab menuduh orang berzina, menuduh orang main secara haram, menuduh orang berselingkuh. Kalau memang benaran pun dia berselingkuh, selama seseorang itu tidak melihatnya dengan pasti dan juga dengan 4 orang saksi, laki-laki yang sekah dan adil. Orang yang menuduh seseorang berselingkuh tanpa bukti, itu kalau dituntutnya, yang menuduh tersebut akan dicambuk, akan disebat bahasa Malaysia sebanyak 80 kali, namanya hadul kadzab, dan orang itu akan menjadi fasik ila man taba wa amana wa amila shalihah. Hadis berikutnya, man yaqtata'a, barang siapa merampas, merompak, mengambil tanah seorang muslim. Man yaqtata, barang siapa merampas, mengambil kepunyaan daripada orang lain dengan sumpah palsu, berarti dia telah memastikan dirinya untuk masuk ke dalam neraka dan Allah haramkan dirinya daripada surga. Ya Allah, pen mungkin utas, mungkin juga tidak lebih dari bros kah? Ini sini, ini bros, masalah sini, sampai ke hidung pun dicucuk. Astagfirullahaladzim, kesian hidung. Cukup ya sudah cincin, gelang, kalung, kaki holhal, tangan siwar, kalung, apa kalung bahasa Arab, kilada, cukup. Ini sampai ke pipi dicucuk-cucuk, sini ada, hidung dicucuk. Ada pasien yang sekarang lidah tuh dibelah 2, hidung dibolongin. Wah, bungol mana nih? Astagfirullah. Itu namanya mughayyiran khalqillah. Nabi kita laknat seseorang yang berubah bentuk ciptaan Allah. Allah kasih kita pisik-pisik, Allah kasih kita mancung-mancung. Kalau seandainya memang hitam melatat, cari cara pemutih yang secara alami, tapi bukan dengan cara yang menipu. Mungkin ada perasaan, ambil pemutih. Putih muha, leher hilang, latat. Paling dalam 2-3 hari hilang lagi putihnya. Tapi Masya Allah tabarakallah, yang walaupun kadang terlalu putih tapi jadi hitam manis, syukur kalau masih ada manisnya. Kalau seandainya hilang manisnya, tinggal kiranya aja lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kita bersabda, la'anallahu sariqa, Allah laknat pencuri. Qala la'anallahu sariqa, Allah laknat seorang pencuri. Yasriqul betata, dia mencuri topi baja. Patuh tak yaduhu, sampai dipotong tangannya. Atau betatnya telur, mencuri daripada telur kepada ayam, daripada ayam kepada kambing, daripada kambing kepada sapi, daripada sapi kepada Mercedes, daripada Mercedes kepada Jaguar, daripada Jaguar kepada Rolls Royce. Allah, sampai curi pesawat, sampai curi pulau. Tuh yang mencuri sampai dipotong tangannya. Wa yasriqul habda, dia juga mencuri seuntai tali sampai dipotong tangannya. Pencurian termasuk daripada dosa besar. Nabi kita bersabda, innal abda idza la'ana syai'an, hati-hati, jangan pernah mengutuk. Ingat, penting untuk seumur hidup. Kayaknya kamu sudah punya pembantu di rumah, sudah jadi bos, business woman with banyak
handphonenya ada 3, 4, 5, 6, 7. Rumah ada di rantau, lebih kanan daripada rumah Haji Ijai. Betul? Ijai. Ada di Banjar, ada di Jakarta, ada di Malaysia, ada di Los Angeles kebakaran. Los Angeles, ingat ya, jangan ngomong sesuka hati. Gara-gara karena dengan perempuan reporter yang bercakap pada malam hari itu, 11 pemenang yang akan mendapatkan penghargaan. 7 ucapkan terima kasih kepada badan yang mencalonkan mereka. 3 ucapkan terima kasih kepada penganjurnya. 1 terakhir ucapkan terima kasih kepada manajernya. Jadi pada saat ketika tersenarai 11 pemenang tadi itu, ternyata satu persatu ada yang mendapatkan 7 orang yang memberikan sokongan, ada yang mendapatkan 3 yang mendapatkan dengan dukungan, ada yang mendapatkan 1 mendapatkan dukungan. Last sekali Allah tidak mendapatkan dukungan apa-apa. Jadi kata reporter itu, kesian Allah tidak mendapatkan dukungan apa-apa, sebab di negeri ini, negeri yang tidak mengenal Allah sebagai sang pencipta. Pada ketawa semuanya. Apa yang berlaku? Karena ada Allah. Udaranya siapa? Itu dengan matahari yang terbit, itu dengan bulan purnama, itu dengan angin, itu dengan air, itu juga dengan nyawa yang berdenyut, dengan denyutan jantung, itu dengan nyawa dan roh, itu dengan udara dan air, dan juga dengan makanan, dengan tanaman yang tumbuh. Itu Allah sang penciptanya. Jadi saat ketika mengatakan Los Angeles, di situ ada tidak kurang daripada 1 juta miliarder yang duitnya triliunan di atas 1 juta orang. Kemudian miliarder, miliar triliuner itu ada 170 sekian ribu orang. Tuh negaranya atau kotanya atlet-atlet, artis-artis, dan juga dengan Bollywoodnya, orang-orang kaya di sana, kemodenannya di sana, kemajuannya di sana, keindahannya di sana, segala-galanya. Surga dunia merupakan Los Angeles, salah satu daripada 5 kota terindah di seluruh dunia. Tapi ketika satu yang omong kosong seperti itu, kata Trump, akan aku bakar, akan aku hanguskan Timur Tengah. Trump jangan sombong seperti itu. Yang pada akhirnya yang hangus siapa? Los Angeles habis. Api itu merebak secepat kilat. Sebanyak apa bantuan Amerika kepada Israel untuk menghancurkan Kudus Gaza dalam beberapa bulan yang lalu, tetap kerugian yang menimpa Amerika sekarang ini sampai detik sekarang hutannya Los Angelesnya api masih membara. Itu hanya gara-gara omong kosong seperti itu. Oke, anak-anak berempat, hati-hati akhwat seberataan. Naik Kijang, naik Avanza, silahkan. Nang muat Bampat aja, naik muat Bampat, naik Bampat untuk Bampat penumpang 4 orang. Pilos Pak 6. Hah? Brio. Naik Egea, naik sudah Sepek, naik Yaris, naik Jazz muat Bampat. Jadi jangan pandinian, ini kejadian di Eropa. Jangan pandinian. Sahibakumullah fi tariqikum. Moga-moga Allah menyertai kalian dalam perjalanan. Nek, kami kada perlukan Allah, Nek. Kada perlu Allah menemani kami dalam perjalanan. Kalau Allah ada umpat juga dengan kami, biar Allah di bak belakang. Bak belakang apa? Bagasi. Bonet. Nah, biar Allah di bagasi belakang atau biar Allah di bagasi. Kami tidak perlukan Allah. Anak muda 4 orang. Kalau Allah mau ikutin kami, biar di bagasi belakang. Hanya dalam perjalanan beberapa menit, keempat-empatnya mati. Yang selamat cuma bak belakang. Sama pernah nonton? Kalau pernah ya sudah pernah, kalau kada pernah kada terlalu perlu. Kalau nonton juga itu resiko masing-masing. Itu tenggelamnya kapal Titanic. Itu pun juga tidak ada armada laut secanggih semodern yang dibuat. Akhirnya baru dalam satu pelayaran yang pertama
patah, tenggelam kapal yang panjang, yang canggih dan berbobot tadi itu. Jangan sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat yang ini penting, karena ikan Allah takdirkan jadi orang sugih, belaki orang sugih. Karena cukup sugih aja, tapi soleh, kenal Allah, bakti dan setia, taat dan jadi ahli zikir. Mudah-mudahan seberatan terkumpul nanti di Mekah, di Raudhah. Labbaik Allahumma labbaik. Allah mudahkan kepada kita seberataan dengan rezeki yang melimpah ruah, dengan kehidupan yang sehat afiat, panjang umur, taufik dan hidayah yang senantiasa selalu menyelubungi dan menyertai kehidupan kita. Ingat, kalau pada Allah kasihkan nikmat, innal abda idza la'ana syai'an, apabila dengan seseorang mengutuk sesuatu, kita laknat, kita kutuk mobilnya, atau juga dengan rumahnya, atau dengan sepeda motornya, sialan lo. Itu jangan kata-kata sialan. Terkutuk ikan ini, kena mau hidup kah? Lawasnya aku nak mau hidup ikan, mau hidup juga. Mal'un kamu, terkutuk kamu. Jangan. Kata-kata laknat, kata-kata celah dan sumpahan, kalau dengan bos mengatakan sialan lo, goblok kamu, sialan kamu, bahasa Malaysia haram jedah. Memang aneh bahasanya ya. Haram jedah itu sama celaka 12. Celaka 60, Siti Dahya kata orang Mesir, bahasa orang banyak, celaka 12. Kata-kata itu saat ketika diucapkan oleh seseorang, dia akan naik ke langit. Naik ke langit, Allah tutup pintu-pintu langit, tertolak, turun ke bumi, tertutup pintu-pintu bumi. Akhirnya ucapan tadi itu akan menuju orang yang dikutuk. Kalau memang orang itu sialan, memang benaran goblok, memang benaran kurang ajar, itu bahasa yang dibahasakan oleh sebagian. Maka kalau memang benaran dia seperti itu, kata-kata itu akan lekat kepadanya. Kalau kata goblok akan kembali kepada dan mengucapkan. Akhirnya jadi sial. Akhirnya jadi bangkrut. Kenapa? Sebab kena pernah menyumpahi bawahan, bungulnya baik kamu nenek, goblok ente, sialan kamu. Akhirnya karena dia tidak sepatutnya tuh dicerca, dicaci maki seperti itu, ucapan kata-kata laknat dan kutukan kembali kepada yang memperkatakan. Itu maksud hadis. Tengok hadisnya, riwayat Imam Abi Daud. Innal abda idza la'ana syai'an sa'idat la'natu ila sama, laknat itu akan naik ke langit. Maka Allah tutup pintu-pintu langit dunaha summa tahbut, kemudian turun ke dunia, turun ke bumi. Patunglah, kemudian ditutup Allah pintu-pintu bumi, tidak memperkenankan Anda masuk. Summa ta'khudhu, kemudian dia pergi ke kanan dan ke kiri. Fa idza lam yajid masakan, kalau tidak ada tempat laluannya, masak itu laluan, tidak ada tempat untuk berjangkit, maka dia akan kembali kepada orang yang dilaknat. Kalau tidak ada tempat untuk dia hinggap, masa tidak ada laluan, laknat itu akan kembali kepada orang yang dilaknat, yang dikatakan sial tadi itu. Fa in kana lidzalika halan, kalau memang benaran dia orang yang terkutuk, memang benaran dia goblok, qala, maka tertibalah kepadanya. Wa illa, kalau keadaan kaya itu, ucapan kutukan laknat itu akan kembali kepadanya, waliyadzubillah. Yang ke-25, sesiapa saja yang ingin Allah singkirkan daripada api neraka dan Allah masukkan ke dalam surga, hendaklah pada waktu dia meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari kiamat. Wal yati lan nasi alladzi yuhibbu ayyuta, dan datangin, berikan layanan kepada orang-orang yang kita ingin orang melayan kita. Apa yang kita inginkan dengan mereka, itu yang juga kita inginkan. Apa yang kita inginkan dengan kita, itulah kita inginkan kepada orang banyak. Wa man baya'a imaman, dan siapa saja menyoblos, mendukung, menyokong, memberikan dukungan kepada seorang pemimpin, fa'atahu, sab kata jadi, terus dia baiat dengan tangan kanannya, wasamarata qalbihi, dan juga dengan buah hatinya untuk taat dan setia, fal yuti'hu in istata'a, hendaklah kau mentaatinya kalau kamu mampu atau semampu Anda. Apabila datang orang lain untuk merebut kekuasaan tersebut, Nabi kita bersabda, fadribu unukal akhar, pancunglah leher yang merebut kekuasaannya, yang berdemo, mengadakan reformasi untuk mengguling pemerintahan yang sudah sah terpilih dengan suara lebih daripada 50%. Bodohlah yang nak merebutnya.
Maka aku pun mendekat kepada beliau pada nautu min faqultulahu anshudukallah, apakah kau pernah mendengar perkara itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sami'ta hadza min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ila udunaihi, maka beliau membisikin kepada telinganya, wa qalbi biadaihi fa ila udunaihi wa qalbi, artinya didengar oleh dua telinga ulun dan juga dipahami dan diingat oleh kalbu, oleh hati ulun. Berarti betul. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan secara ringkas dapat habis. Sintani pinnas, dua perkara di kalangan manusia. Emat yang pertama, isnatani pinasi huma bim kufran. Dua perkara di kalangan masyarakat itu bisa membawa kepada kekufuran. At-ta'nu bin nasab, mentaat nasab keturunan orang. Sini tersebar juga lah masalah nasab. Ramai juga. Dah habis dah. Nasab Balawi, Ba'lawi, Imat, Kedapati banyak. Banyak dalam Facebook. Buka sebutin keluar seberataan. Dah lah. Kamu orang mana? Nggih. Asal Ampah, Kalteng, situ, Kaltim, situ Kalbar, Kalteng juga. Mana buktinya situ orang Kalbar? Mana dalilnya? Mana buktinya? Mana kitab semasa yang itu adalah orang Kalteng? Kada perlu. Biar orang mana ulun orang harus amuntai. Biar di mana wae ini tinggal di Bogor sebulan. Di Malaysia 2 bulan. Kenapa? Biar 2 bulan di Malaysia. Itu kan ada urusan nikah. Kenapa? Biar kada adil kalau begitu. Adil. Sebab di sana rumah 2 buah, sini rumah sebuting. 2 buah rumah 2 bulan. Sebuah rumah sebulan. Nah gitu kisahnya. Perlu dalil, perlu bukti. Kalau pian orang Kaltim lah. Kalau pian orang Palangkaraya lah. Mana dalil yang membuktikan daripada kepolisian setempat pian adalah orang Palangkaraya? Kada perlu. Itu namanya nasab. Kalau kita otak-atik, kalau kita persoalkan nasab keturunan seseorang, mana buktinya pian itu daripada keturunan Rasulullah? Itu namanya at-ta'nu bil asab, itu daripada kekufuran. Perkara yang bisa membawa pada kekufuran atau perkara yang terhubungkan dengan kekufuran itu adalah mencerobohi, mencemari, menodai atau juga menusuk dan menikam, mengutak-atik nasab seseorang. Yang pertama dan yang kedua, an-niyahatu 'alal mayyit, meratapi orang mati. Abang, kakak, kenapa pian mati berdahulu? Kita sudah berjanji mati bersama kan? Kenapa pian mati berdahulu? Itu niyahan yang di masjid. Begitu orang masjid sopi baju, ya Allah pada tuh pura-pura aja. Jadi kena kematian laki bibirnya berkumpul untuk menjerit-jerit, namanya niyahah. Nanti pada tuh dari gerombongan tadi itu ada yang meninggal, yang lain harus bayar. Ikan kemarin pada waktu suamiku mati, pada waktu suamiku mati, aku niyahah menjerit-jerit. Nah, pada waktu giliran suamiku mati, ikan juga harus bayar seperti itu. Itu niyahah yang diharamkan dalam Islam. Kalau kita orang montek kedada, kita Indonesia jarang-jarang. Kalau bini mati terus suami meretak-retak, orang nangis kedada. Atau kalau pada tuh laki meninggal dunia terus dengan istri mengamuk-ngamuk seperti itu pun juga jarang ada. Kenapa? Dalam mati, bini mati kawin pulang. Apa masalah? Laki mati kawin lagi. Karena kawin-kawin. Bagi nasihat, tadi malam kita temukan sebuah riwayat tentang Safaul Khadain. Nabi kita bersabda, aku dengan ibu tunggal, dengan seorang perempuan yang kematian suami, sehingga sampai terkesan lusuh kedua pipinya disebabkan karena dia menjaga, memelihara dan mendidik anaknya sampai dewasa. Aku dengan Safaul Khadain, aku dengan wanita yang menjada atau yang membalu sampai meninggal disebabkan karena dia memelihara anak yatimnya. Dengan aku nanti di dalam surga kehata ini. Jadi banyak bibinian yang kematian suami,
anak 3 dilamar orang berkali-kali, tetap saja kada mau kawin. Itu nanti kalau anak-anaknya sampai gede, sampai berumah tangga, perempuan itu akan bersama dengan baginda di dalam surga. Kehata ini seperti antara 2 jariku ini telunjuk dengan jari tengahnya. Ingat ya, hadis ke-26, supaya kada terbawa-bawa dengan Kiai Imad, supaya jangan terbawa-bawa untuk menafikan nasab bara alwi. Itu kewajiban kita. Nang berdusta-dusta daripada sebagian, bukan semuanya, nang berdusta-dusta daripada sebagian habaib kita dustakan. Dan itu kada bocor. Nah, mengaku-ngaku kalau aku kada segan dengan Allah, kalau aku tidak malu dengan Allah, neraka jahanam akan aku pendamkan. Siapa pian? Kada boleh mengaku-ngaku seperti itu. Itu sudah melampau. Itu ada diperkatakan oleh sebagian. Jadi kalau seandainya kata-kata itu betul daripada yang diperkatakan itu daripada beliau, tetap itu tidak betul. Kenapa? Kebakaran di Pemangke, kebakaran di Barabai pun sampai tidak mampu untuk memadamkannya. Jangan sombong untuk memadamkan neraka Allah. Dan siapa manusia sampai punya leluasa seperti itu? Tolong padamkan Los Angeles sekarang ini. Kita tidak punya wewenang. Anak itu kita kada umpat. Atau juga dengan cerita kopi tadi itu pun juga dengan kita kada umpat. Tapi selain daripada itu, seperti apapun keadaannya, kalau seandainya mereka itu pendosa sekalipun, tetap kita berkewajiban untuk menghormati para habaib, takdim, ikram kepada mereka. Tapi juga pada masa yang sama, jangan sampai kalian ucapkan statement seperti ini, belajar dengan satu orang habib yang bodoh lebih baik daripada mengaji dan belajar dengan 70 orang alim rabbani. Jangan. Itu akan menimbulkan perpecahan, dan itu kada ada. Itu perkataan Abil Mahasin Al-Imam As-Sindi Al-Madadi, bukan perkataan habaib, tapi dinukil oleh Habib Zain bin Somit di dalam kitab Al-Manhajis Syawi. Disebutkan di situ, disebarkan oleh sebagian daripada para habaib-habaib muda macam seperti itu, mansus daripada Rasulullah SAW. Itu bukan hadis, perkataan salah satu daripada ulama yang walaupun alim seperti apa saja alimnya, tetap bukan maksum. Kita gunakan bahasa akal, kita gunakan bahasa hadis. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, alimu Quraisyin, itu hadis untuk Imam Syafi'i. Nabi kita bersabda, ulama ummati, ulama daripada umatku, ke anbiya Bani Israel. Berarti orang alim lebih tinggi martabatnya daripada habib atau daripada syarif. Itu dah kebalik. Yang memuliakan ulama Allah, yarfa'illahu alladziina amanu minkum. Yang memuliakan ulama itu adalah Allah. Hal yasawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun. Yang mengagungkan ulama adalah Allah. Innama yakhshallahu min ibadil ulama. Yang memuliakan ulama kepada para habaib yang tidak berilmu itu adalah Rasulullah, kakek mereka. Nabi kita bersabda, la mautu kabilatin, meninggalnya semua warga kampung lebih meninggal daripada meninggalnya seorang alim. Nabi kita bersabda, Allahumma arham khulafai, rahmati khalifah-khalifahku. Siapa khalifah-khalifahku? Apakah zuriat keturunan daripada baginda secara umum? Tidak. Yang dimasukkan dengan khalifah-khalifahku alladzina yaruna hadis min ba'di, yang meriwayatkan hadis-hadisku setelah aku tinggalkan. Itu martabat ulama. Semuanya ingat, tongkahul mar'atu, bibinan kalian tuh dinikah oleh laki-laki, satu li jamaliha, karena cantiknya, kedua li hasabiha, karena kedudukannya, LC daripada Mesir. Alhamdulillah sudah jadi mudirah di pondok pesantren Rasyidiyah Khalidiyah. Satu karena kecantikannya, yang kedua karena kedudukannya, yang ketiga karena keturunannya. Aulina sabi'a, keempat karena duitnya. Nabi kita bersabda, fadhfar bizatidin taribat yadak. Pilih perempuan yang agamis. Perempuan agamis, adin. Ilmu adalah agama. Agama itu adalah ilmu. Nabi kita dalam sebuah hadis, coba cari yang menanyakan 3 pertanyaan kepadaku.
Indahu Jibril. Setelah dicari tidak ditemukan, dia itulah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Ilmu berarti agama. Allah pilih, Nabi kita pilih perempuan yang agamis, itu di atas martabatnya daripada Syarifah. Bukan menghinakan mereka kada, tapi kita keberatan dengan statement tadi itu, sebab itu bertentangan dengan Al-Quran dan juga dengan hadis. Allah muliakan ulama. Kenapa di padang sinis, sehingga sampai dikatakan, bahasanya lebih kasar lagi, alim syarif, seorang habib, goblok, pemabuk, pendosa, lebih baik daripada belajar dengan 70 orang ulama. 70 ulama paling tidak pun satu daripada mereka itu sebagai kekasih Allah Jalla Jalaluhu. Allah yang mengangkat martabat ulama. Tolong habaib-habaib muda, jangan dipelagakan, jangan sampai dengan statement-statement yang seperti itu senantiasa disebut-sebut dalam YouTube, dalam Facebook, tersebar banyak sehingga membuat atau menimbulkan kebencian. Akhirnya mereka pro kepada iman yang membenci Ba'alawi atau keturunan baginda Nabi. Itu tidak betul. Sejahat-jahat apapun, kalau ada yang jahat, kalau keturunan daripada baginda Nabi akhlaknya mesti bagus, tapi ada yang tidak. Tetap kita punya kewajiban untuk kita menghormati dan juga untuk kita ijlal kepada mereka yang bersalah daripada mereka. Kewajiban kita untuk kita nasihati seandainya mereka di kalangan orang yang alim, di kalangan orang yang mulia, maka memang tidak ada tandingan dan tidak ada bandingannya. Ingat hadis yang ke-26 terakhir, waktu sudah jam 12, mengganggu jiran, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, orang yang tidak mengamankan tetangga daripada gangguannya. 28, man adani waliyan, siapa saja yang memusuhi seorang kekasihku, maka adantu bil harbi, maka aku akan memeranginya, akan dimusnahkan, dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah seseorang yang mencerca, yang mencaci maki atau yang memusuhi wali-wali Allah. 29, qadin, satu orang qadi masuk surga dan 2 orang qadi masuk neraka. 3 hakim, 2 hakim masuk neraka, 1 hakim masuk surga. Qadi yang tahu kebenaran terus dia bertindak secara betul, itu akan masuk surga. Qadi yang tahu undang-undang syariat, Qadi KUA yang tahu tentang hukum akam, tapi dia tahu hukum pidana dan perdata yang dilakukan, itu terancam dengan api neraka. Qadi yang menjadi qadi secara membabi buta, bertindak dan memponis dengan tidak mengenali hukum akam Allah Jalla Jalaluhu, tahu tidak, bertindak pun juga tidak, itu merupakan qadi yang kedua yang akan masuk neraka. Hadis Bismillahirrahmanirrahim 31. Allah laknat laki-laki yang memakai pakaian bibinian dan bibinian yang memakai pakaian lelakian. Ini di Bogor, kalau pada hari 17 Agustus laki-laki pakai baju bibinian, pakai kotang, pakai apa, rok mini, pakai yokense, terkutuk. Bibinian pakai baju lelakian atau juga sebaliknya. Kalau bibinan pakai baju lelakian, jadi siapa nang lelaki, siapa nang bibini? Ya Ka'ab, tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah lahmun wadamun, darah dan daging yang berasalkan daripada haram. Makanan perlu supaya semangat, supaya cergas, supaya sehat dunia akhirat. Kalau sakit tetap rohani kita sehat. Kalau sakit sekalipun tetap saja dengan kita tabah dan sabar. Kalau sakit sekalipun tetap saja kita dengan bimbingan taufik dan inayah. Pastikan makanan yang masuk ke dalam mulut. Tanazzahu minal baul, berwaspada dan berhati-hati daripada kencing. Pastikan berdehem dulu. Batuk diurut, artinya diurut, urut. Jadi kita gini aja, imbah kami, betul kami kan, imbah kencing, imbah kita buang air kecil, bahasa paling lembut buang air kecil, buang air besar, bukan berak, buang air besar. Lepas kita buang air kecil dengan menggunakan jari kiri, jari tangan sebelah kiri,
daripada bawah, daripada pangkal kemaluan hadapan belahan untuk menghabiskan sisa-sisa air kencing. Nabi kita bersabda, kebanyakan daripada azab kubur itu justru daripada kencing. Orang yang belajar ilmu, belajarnya hendaklah karena Allah. Orang yang mengaji tapi kena untuk jabatan, orang yang mengaji hanya untuk mendapatkan kedudukan, orang yang belajar supaya dicium tangan dipersilakan untuk menempati tempatnya di dalam api neraka. Manituqiyal ilm, barang siapa mengaji untuk membangga-banggakan, untuk mendebat para ulama, atau untuk membangga-banggakan diri kepada orang-orang bodoh, atau untuk mewaling pandangan orang ramai, Nabi kita bersabda, Allah akan masukkan dia ke dalam api neraka. 36. Barang siapa mendengar kepada perbuatan, omongan, percakapan, bisikan orang lain, jadi dengan kita membuncing pendengaran, bahasa kita ngintip-ngintip. Di kawan kita berpandiran di sini. Kita kan anak itu, kalau gitu nya kada pandir lagi. Ini berpandiran si Bang Maidi dengan Bang Subhan. Jadi abi gayanya seperti baca kitab. Bahaya nih. Itu namanya istama'il hadis qaumin. Orang yang mencuri pendengaran sedangkan mereka kada berkenan dengan kita tahu tentang apa yang mereka bicarakan. Nabi kita bersabda, akan Allah tuangkan timah yang dilebur nanti pada hari kiamat. Man ata'arrafan, barang siapa mendatangi dukun ataupun juga boboh dan percaya, yang percaya dengan dukun, jadi dukun binikam 2, karena ada 2 biji di sini. Jadi dukun, coba lihat kaki ikam tuh. Oh, nih panjang nih, nah, nih bertamu di sini nih. Nah, di sini, nah garisannya, yang begini bentuk telapak tangannya, itu berarti kamu akan sampai kepada kemuncak kesejahteraan, kebahagiaan, dan boleh jadi kau akan menjadi presiden Indonesia. Sementara kalau nasib kamu, kalau bayarannya kurang, kamu akan terkena jalur yang satu ini. Akhirnya kalah pada pilihan umum yang akan datang. Allah, terima kasih Bomo yang percaya dengan dukun, berarti kafir dengan Al-Quran. Itu juga termasuk daripada dosa besar yang diharamkan. Lanjut. Wah, ini penting nih. Lanjut. Alasan mengajar, alasan letih, alasan capek, tidak melayan suami. Apabila dengan seorang laki-laki ngajak bersama istrinya, apabila suami ngajak bersama di tempat tidurnya terus enggan, perempuan itu akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Nggih. Mana abi nang nini ke nang Tuha atau abi nang nitu kah? Sama aja pada Tuha Allah. Jadi kalau pada tuh sepian, kalau sudah berumah tangga nanti sibuk sekalipun, lagi sedang goreng ikan ayam, kada tuntung lagi kah? Banyak lagi kawian lah. Setumat aja, kada ada setumat, kada ada waktu langsung. Tuh yang dimasukkan dalam hadis. Jadi Nabi kita, kalau kamu sudah naik kuda sekalipun, sudah siap berangkat standby untuk berangkat, naik motor, yang setumat apa? Malam tadi berpengalaman, masih setumat pulang lah, tetap ikan wajib layan. Tapi pertanyaan bubahannya nih kepada kita, kalau suami kada hakun lagi apa? Kami hendak tapi nya kada mau. Dilaknat malaikat dua laki ulun. Bibinan kada layan suami, dilaknat oleh malaikat. Tapi kalau suami tidak layan bini nanti apa? Akan terkutuk juga kah? Kada. Coba keberatan kan? Minta maaf, kalian kada kau memberikan jawaban tentang yang kalian komplain tadi itu. Oh, mantang-mantang jadi laki-laki. Kalau kami kada layan, terketok. Kalau laki kami kada melayan, ada. Itu kada adil pian. Nang sudah punya suami yang bisa menjawab. Laki-laki tidak bisa standby dalam 24 jam. Laki-laki kalau pada tuh bini hendak kayak apapun, tapi kalau orang itu lagi sedang tidur nyenyak, dia tidak boleh berbuat apa-apa. Tapi kalau pada tuh kalian tidur nyenyak sekalipun,
suamimu hendak, kamu masih bisa memberikan layanan kepadanya. Nah itu paham atau kada paham? Astagfirullahaladzim. Baru-baru ini ulun kada pernah bertamuan. Kalau pian ada tolong kongsikan sama ulun. Nang cerita tentang Habib Abdul Sarif segala macam itu dalam Manhajus Sawi, menantunya Ustaz Lutfi Allah alaihi memberikan. Kalau pian dapat tentang ini tolong juga kongsikan, beritahukan tentang hakikat yang sebenarnya. Napa ceritanya kalau dengan bibinian, minta maaf ya, ini porno nih. Bahasa Banjar cabul. Bahasa Malaysia lokla, bahasa Indonesia porno, bahasa Arab apa bahasa Arab? Hah? Bahasa Arab? Hah? Hah? Bukan khurafat, bukan. Hah? Pahish. Wahush. Nang ada tahu tolong bagikan. Ulun bayar 100.000, 200.000 sampai ke 300.000 kalau pian kau menunjukkan di mana nas itu dapat ilmu dalam Facebook, dapat ilmu daripada Facebook atau daripada YouTube yang mengatakan minta maaf sekali lagi. Katanya bibinan yang sudah kawin itu sunat guring, jangan pakai celana dalam. Sehingga kalau pada tuh suami hendak kadang membebankan dan kadang menyusahkan. Ulun bayar 500.000 kalau ada yang mencarikan nas itu, bukan 500.000 kena mencabar, tapi ingin tahu apakah itu memang betul. Tapi memang secara rasionalnya bagus lah. Kan kalau bini guring pakai celana 3 lapis susah. Tapi kalau kada pakai celana hangai-hangai, ini lagi kada perlu memangut, kada perlu kejutkan ikan, udah standby sudah, kan bagus. Oke, aku rencana itu. Nah, jadi ikam yang walaupun ikam guring, senyenyak-nyenyak apapun ikam guring, minta maaf, laki ikam masih bisa bersama ikam. Tapi kalau laki ikam tidur, bukan laki yang tidur, nang itu nang tidur. Ikam laki apapun hendaknya kada kawa. Yang walaupun inyanya bangun, tapi nang itu kada bangun, kada kawa. Karena itu sebabnya jadi malaikat kada mal anak lalakian. Paham? Jelas perbedaannya. Laki-laki kada dilaknat oleh malaikat kalau kada melayan bini. Sebab laki-laki kada kau melayan bini sepanjang 24 jam. Kalau bibinian kau melayan laki kecuali pada waktu menstruasi, bisa melayan suami kapan-kapan pun suami mau. Jadi kamu bisa layan. Ikam kada hendak pun kada masalah. Kada ada nafsu, kada ada masalah. Yang penting siapkan saja. Siap, dah selesai. Kada ada masalah. Laki-laki kada kawa. Bang, apa nih bang? Kada tahunya guring berbaharian dan sudah. Kada simbangunan. Ada yang namanya mati pocok untuk laki-laki. Adalah mati pocok untuk bibinian. Bismillahirrahmanirrahim. Habis sampai di sini aja. Jadi laki kam, surga kam, jangan menjerit, jangan ngamuk, jangan durhaka. Napa karang pian LC-nya ulun S3. Sudahnya kada bungas, hidung pesek, hirang latat pulang. Latat kah, jelek kah, kurap kah, kudis kah, kutil kah, tetap suami ikam itu adalah surga yang abadi untuk Anda. Ya, bungas kam kada bungas, laki kada bungas pun tetap cium tangan, cium, peluk suami, sayangi suami, cinta suami, rita suami, lebih daripada kesetiaan kalian dengan mak dan ayah. Kami kalau sudah PCP ini berapapun jumlahnya, sampai 4 sekalipun tetap bakti kepada mak dan ayah, itu tangga pertama untuk menuju surga. Tapi kalau dengan BPN, tangga pertamanya mak dan ayah sebelum inya kawin. Tapi kalau setelah kamu kawin, tangga surgamu yang pertama, surgamu yang abadi, celaka dan bahagia itu dengan suami Anda. Hadza wabillahi taufik. Habisakan kah? Habisakan. Oke, jangan alang-alang. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah hadis yang ke-39. Hadis yang ke-39, ar-rahimu, artinya rahim, hubungan keluarga itu bergantung di aras Allah Jalla Jalaluh. Jar rahim, man wasalani wasalahullah, orang yang mempererat
yang menjalin hubungan keluarga, yang mempererat hubungan keluarga, silaturahim dengan adik-beradik, sanak dan saudara, dia akan disambung oleh Allah. Yang menyambung tali silaturahimnya akan Allah sambung dia dengan ilmu, ketenangan, rezeki, duit, harta, kesehatan, dan juga dengan kesejahteraan yang abadi. Dan barang siapa memutuskannya pun juga dia akan diputuskan oleh Allah. Asyadun nasi adzaban, orang yang paling dahsyat adab dan siksa pada hari kiamat nanti, tukang ukir itik dengan kerbau. Ada kebacaannya? Ada penabian itu. Oke, sabar. Baca kitabnya, baca kitab. Kadima telah datang Rasulullah SAW daripada satu perjalanan, wa kasatartu bi kiramin li ala sahawatin li pihak tamasil, dan aku telah meletakkan gording. Nih tirai nih, bergambar-gambar, ada gambar binatang. Langsir bahasa Malaysia, gording bahasa Indonesia, tirai. Apa lagi? Dinding, dinding tembok. Nih. Pihak tamasil, di situ ada gambar patung. Begitu Nabi kita melihatnya langsung, Nabi kita sobek, Nabi kita turunkan, dan Nabi kita sobek-sobek tirai tadi itu. Nabi kita bersabda, asyadun nasi adzaban, manusia yang paling dahsyat siksaan Allah pada hari kiamat, alladzina yudahuna, orang yang menyerupai, yang melukis, yang mengukir, yang melukis, yang mengukir makhluk ciptaan Allah yang bernyawa. Yudahuna bi khalqillah, kalau hendak menggambar gambar motor, sepeda motor, nak buat ukiran, oke saja tuh dengan sumpah pesawat. Kalau nak melukis, lukis saja pakai tuh daripada es atau es kah, bata kah, tilin kah, silakan, tapi jangan daripada makhluk yang bernyawa. Bukan dengan ayam, bukan dengan kura-kura, bukan dengan iwak, bukan dengan harimau, bukan juga dengan manusia. Lukisan manusia, onta, patung, itik, itu kesemuanya Nabi kita ancam dengan hadis-hadis yang diriwayatkan. Buka kitab Riyadhus Shalihin, puluhan hadis disebutkan tentang dosa besar orang yang mengukir dan yang melukis patung makhluk yang bernyawa. Maka pada saat ketika itu gurding tadi itu kami potong-potong dan ulun jadikan alas, bantal, wisada atau wisadata ini. Hadis yang berikutnya, innal ladzina yasnauna hadhihi surah, sesungguhnya orang-orang yang membuat, yang mengukir, yang melukis gambar ini, maksudnya patung itu. Gimana dengan gambar-gambar pakai itu? Ada gambar patung, ada gambar Bung Karno, ada gambar, ini gambar kada timbul. Ini menurut mazhab sebagian ulama tetap kada boleh, karena ukuran gambar ini sampai pada ukuran yang manusia bisa hidup seperti ini. Kalau seandainya gambar yang ada di rumah kita seperti gambar para habaib dan ulama, cuma sampai ke sini saja, sampai ke sini, kira-kira manusia bisa hidup tak? Kalau sampai ke sini saja nggak bisa hidup. Kalau cuma kepala saja kelihatan, kata Bapak, gambar KTP ada masalah, gambar di paspor ada masalah, itu satu pendapat. Tapi kalau gambar tadi cuma sampai ke lutut, manusia bisa hidup kalau sana cuma dia tertutup ke bawah kaki. Kaki dipotong kenapa? Kencing manis. Oh, jangan banyak makan gula. Tambahkan senyuman, tambahkan manis dalam senyuman, kurangkan gula dalam minuman. Oke. Jadi itu slogan, tambahkan manis dalam senyuman, kurangkan gula dalam minuman. Tapi kalau minuman kada manis kada nyaman. Mangga manis, cempedak manis, rambutan manis, durian manis, semuanya banyak nang manis. Jadi kenapa? Insya Allah kalau kita baca doa, kalau kita pasrah, dan juga kalau kita kada berlebihan mengkonsumsi yang manis, insya Allah Allah akan berikan kesehatan dan keafiatan. Satu, pendapat pertama daripada ulama Timur Tengah, Saudi secara khusus, mereka katakan gambar begini kada boleh dipajarkan. Pendapat kedua mengatakan kalau lebih pun tidak mengapa, sebab ini bukan timbul yang ada di majalah, yang ada di koran, yang ada di di berjalan dinding seperti itu, tidak ada masalah. Yang disepakati kalau gambarnya timbul berasa kalau pada tulisan. Yang kedua patung seperti itik, dan yang ketiga ukiran
dan lukisan itu kadada khilaf. Maka untuk lebih selamat, maka dengan kita pajang gambar para kiai dan juga para habaib. Yang nak pajang silakan pajang, nak kadada apa-apa, tapi lebih elok dengan kita cari yang lebih aman dan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang menggambar, tapi kita sudah sebutkan kedudukannya itu seperti apa, dan juga dengan orang yang melukis. Man sawwara suratan qala yuqalu lahum yaumal qiyamati ahyu, hidupkanlah etek ciptaan kalian. Atau juga dengan patung kuda yang ada di rantau, bro, yang ada di Pasar Lama, di Banjar, Pakantan. Waringnya mantap, waring, orang hutan. Pakatan kah, pelangkatan kah, kalantan kah, lebih kurang itu bunyinya. La tasubbu ashabi, jangan sekali-kali kalian mencerca mencaci maki sahabatku. Hati-hati ya. Hati-hati, nanti apapun keadaan sahabat Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah, atau dengan Sayyidina Amr bin Al-As, Sayyidina Mughirah bin Syu'bah yang terlibat dalam dunia politik, juga dengan Sayyidina Utsman, jangan pernah mulut ini mencerca, mencaci maki atau menghinakan sesiapapun daripada para sahabat Nabi. La tasubbu, jangan sekali-kali kau mencerca dan mencaci maki sahabat-sahabatku. La tasubbu ashabi, demi Allah, bawalladzi nafsi biyadi, demi diriku yang berada di bawah genggam Allah, yang berada di bawah cengkeraman Allah. Kalau ahadakum, kalau dengan salah seorang daripada kamu menyumbangkan, mewakafkan sebesar Uhud daripada emas, itu tidak menandingi satu mud atau setengah mud gandum yang disedekahkan oleh mereka. Nanti apapun sepanjang hidup kita dengan amalan itu masih belum setanding dengan sesaat waktu mereka duduk dengan Sayyiduna Rasulullah SAW. Hati-hati pemahaman Syiah yang berkembang di Indonesia. Lihat perkataan daripada Imam Zahabi, lihat perkataan daripada Imam Zahabi, Imam Al-Jarud Ibn Al-Mu'alla. Abi tambahkan sedikit. Qala Imam Az-Zahabi, halaman 62. Wa madhabu Umar wa Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya anaman faddala ulang. Qala Imam Az-Zahabi wa madhabu Umar wa Ali radhiyallahu ta'ala anhuma anna man faddala ala siddiqi ahadan. Betul. Sesiapa saja yang melebihkan seseorang ke atas Sayyidina Abu Bakar, mazhab Sinani dan Sayyidina Umar, fa inna yujladu hatal mubtari, akan dikenakan cambukan sebanyak 80 kali. Riwayat qala Abu Bakrin khairun bin Umar, Sayyidina Abu Bakar lebih mulia daripada Sayyidina Umar. Wa qala akharu Umar khairun min Abi Bakar, kata yang kedua Sayyidina Umar lebih baik daripada Sayyidina Abu Bakar. Berita itu sampai kepada Sayyidina Umar, fadaraba bidurati, maka syakara birijlahi, darabau, terus orang yang mengatakan Sayyidina Umar lebih afdal daripada Sayyidina Abu Bakar dicambuk oleh Sayyidina Umar dengan durra pada kedua belah kakinya. Faqala inna Abu Bakrin, Sayyidina Abu Bakar itu adalah sahabat Rasulullah SAW, wa kana, dan dengan beliau akhyaran nasi, merupakan orang yang terbaik dalam perkara ini dan beliau sebutkan secara terperinci. Man qala ghaira dzalik, siapa yang mengatakan ada orang lebih afdal daripada Sayyidina Abu Bakar, yang melebihkan Sayyidina Ali, yang melebihkan Sayyidina Umar, atau dengan sesiapa saja, wajib alaihi hadul mubtari, wajib ke atasnya hukuman cambukan sebanyak 80 kali. Kata Sayyidina Ali, la uta, tidak pernah aku dihadapkan dengan seseorang yang melebihkan aku daripada Sayyidina Abu Bakar, melainkan akan aku cambuk dia sebanyak 80 kali. Kesimpulannya, seabdal-abdal para sahabat Sayyidina Abu Bakar,
kadang-kadang kena doktrin, kadang-kadang kena ketidakjujuran, kadang-kadang kena kepentingan pribadi, sehingga sampai ada yang mengatakan bahwasanya wali lebih afdal daripada sahabat Nabi. Jangankan dengan sahabat Nabi seberataan, itu dengan salah satu daripada mereka saja kita seberatan kadang awak menandingi mereka. Wali-wali kutub, wali-wali abdal, an-nujaba, al-akhyar, ar-raqaba, as-salihun, al-arifun, al-mukarrabun, seberatan sepanjang umur dunia. Seberatan kita iman dan yakin, tidak menandingi iman dan keyakinan Sayyidina Abu Bakar bersendirian atau sendirian. Lawuzina imanu Abi Bakrin bi imanil ummati kulliha la rajaha bihim imanu Abi Bakrin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Hadiah sudah habis. Yang kawan tahu nak ingat hadis yang pertama yang kita riwayatkan tadi, ada lagi sisa duit 150.000, tapi 1 detik saja. Hadis yang pertama, tik 3 detik. Nggih, silakan. Apa hadisnya, bunyinya macam mana? Hah? Mensekutukan Allah Ta'ala. Jawabannya itu betul, tapi kadang terlalu bujur. Oke lah, 100.000 jalan. Betul. Hadiah. Kasih bang. Ambil. Mudah-mudahan selamat pian seberataan. Semuanya Allah berikan kesehatan dan keafiatan, murah rezeki, panjang umur. Dapat laki, dapat pasangan hidup yang setia dan baik. Kemenangan, ketentraman dalam hidup. Senantiasa selalu dengan topik riayah daripada Allah Jalla Jalaluhu. Allah murahkan rezekinya, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmaninya, Allah masukkan kita ke dalam surga sabarataan. Amin. Bisirri alfi al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini salawat Imam Taqiyuddin, khasiatnya banyak. Khasiatnya ada, ulun sebutkan di sini. Nanti cari seorang untuk murah rezeki, mudah hafal, mudah laris, mudah laku, dan ikut niat yang kita niatkan. Amalkan. Ulun dapatkan sanad ijazahnya. Yang ini diambil daripada kitab Sa'adatul Darain, daripada Syekhuna Syekh Yasin kepada pengarang kitab Sa'adatul Darain, Al-Imam Syekh Yusuf An-Nabhani. Kita baca bersama 1 kali, 3 kali, bagus. Dah salawat Imam Muhammad Taqiyuddin Ad-Dimishqi Al-Hambali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismikal a'zamil maktub bi nuri wajhikal a'lal mu'abbad adaimil baqil mukhallad fi qalbi nabika wa rasulika Muhammad. Was'aluka bismikal a'zamil wahid bi wahdatil ahad al muta'ali an wahdatil kami wal adad al muqaddasi an kulli ahad wa bihaqqi alfi bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammad sirri hayatil wujud wa sababil a'zam li kulli mawjud. Salatan tusabitu fi qalbil iman wa tuhaffidunil Qur'an wa tufahhimuni minhul ayat wa taqtali bi nuril jannat wa nuran na'im wa nuran nadhar ila wajhikal karim wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka bismikal a'zamil maktub bi nuri wajhikal a'lal mu'abbad ad-daimil baqil mukhallad fi qalbi nabika wa rasulika Muhammad. Bismikal a'zamil wahid bi wahdatil ahad al mutali an wahdatil kami wal adad al muqaddasi an kulli ahad wa bihaqqi alfi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. An tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammad sirri hayatil wujud sababil a'zam li kulli mawjud. Salatan tusabitu fi qalbil iman wa tuhaffidunil Qur'an wa tufahhimuni minhul ayat wa taqtali bi nuril jannat wa nuran na'im wa nuran
نظر إلى وجهك الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم المكتوب بنور وجهك على المؤبد الدائم الباقي المخلد في قلب نبيك ورسولك محمد. أسألك باسمك الأعظم الواحد بوحدة الأحد المتعالي عن وحدة الكم والعدد المقدس عن كل أحد وبحق ألف ألف ألف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود صلاة تثبت في قلب الإيمان وتحفظني القرآن وتفهمني منه الآيات وتطلي بها نور الجنات ونور النعيم ونور النظر إلى وجهك الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum